Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, selubis kontul baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat SDGs desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan, bicara tentang bagaimana BUMDes Maja dikembangkan. Ini rekomendasi dari Prof. Yoyon dan alhamdulillah luar biasa ini Pak Camat Maja juga ikut hadir. Selamat pagi Kang Al-Ghifari. Halo. Selamat pagi, Pak. Pagi Prof. Yoyon, pagi Pak Camat Arif. Juga hadir beberapa teman-teman dari desa sekitar ini sepertinya. Dan terima kasih juga Mas Arif, guru desa, sudah hadir. Mbak Yayat, Sekcam. Kang Algi, boleh cerita nih seputaran BUMDes Maja ini. Dengan rekomendasi dari Prof. Yoyon sepertinya ini ada sesuatu yang spesial nih dari BUMDes Maja. Silakan, Kang. Sebelumnya terima kasih, Pak. Selamat pagi juga, Prof. Baik, di sini saya coba menjelaskan tentang BUMDes Maja Selatan, yang mana di Maja Selatan, untuk diketahui, ada beberapa kegiatan unit usaha yang sekarang lagi dijalankan. Yang pertama itu kita punya pasar desa, Pak. Pasar desa yang mana lokasinya tidak terlalu jauh dengan kantor Balai Desa Maja Selatan, dengan luasan area itu 1,5 hektar, Pak. Luasan area 1,5 hektar. Di situ memang ada beberapa komoditas di pasar Maja Selatan itu, terutama kebetulan potensi yang paling dekat yang bisa di trading di pasar tersebut itu seperti sayuran, kebanyakan, dan memang terkenal salah satunya untuk pasar Maja Selatan itu adalah pasar sayur, karena menampung beberapa komoditas sayuran dari desa-desa tetangga, termasuk kecamatan tetangga gitu, dari daerah Hargapura. Ini kayak pasar agro gitu. Ya. Pasar agro ya. Gimana? Pasar agro.
Ya, pasar agro. Tapi ya, pasar agro. Selain itu memang di situ juga selain sayuran terdapat juga pasar untuk pemenuhan kebutuhan yang lainnya, seperti banyak juga yang jualan pakaian jadi, kemudian makanan dan lain sebagainya gitu. Itu ada beberapa pasarnya sendiri apa namanya itu dibangun oleh dana komoditas desa atau bagaimana? Pembangunan pasarnya dari mana, Kang? Gimana, Pak? Pembangunan pasarnya? Bangunan pasarnya sendiri itu ya itu dilakukan secara swadaya. Dari beberapa tahun ke belakang, itu kalau tidak salah dari sekitar tahun 80-an, itu dari mulai areanya yang tidak terlalu besar, sampai sekitar tahun 2000-an itu memang dibangun banyak tempat-tempat seperti kios, kemudian los, sehingga semakin ke sini semakin berkembang. Dari lahan, mungkin sekarang itu dari lahan yang ada itu space-nya memang udah hampir habis gitu. Selain pasar desa? Selain pasar desa yang BUMDes Maja Selatan sekarang unit usahanya itu adalah air bersih, Pak. Air bersih. Duluan mana? Air bersih sama pasar? Duluan pasar, Pak. Duluan pasar. Duluan pasar, air bersih itu kalau tidak salah dimulai sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000-an, semakin ke sini dikembangkan, ditertibkan, sehingga bisa mendapatkan secara finansial, secara omset itu cukup lumayan gitu. Selain air bersih, kita juga punya beberapa unit penyewaan. Kan kalau di pasar itu salah satu sumber pendapatannya itu kan dari seperti retribusi lapak, kebersihan, kemudian ada parkir, ada sewa kontrak lahan seperti itu. Sedangkan untuk unit penyewaan kita itu punya gedung serbaguna seperti GOR yang sehari-harinya memang digunakan atau disewakan untuk seperti kegiatan olahraga, futsal, kemudian voli, seperti itu. Selain ada kadang event seperti resepsi dan lain sebagainya atau event-event resmi pemerintahan lain gitu. Kemudian itu murni dari dari desa ya untuk pembangunan dari desa ya, untuk pembangunan fisiknya itu dari desa. Kemudian yang paling baru itu adalah kita juga punya kios yang kita sewakan dengan sistem sewa gitu, itu kita punya 10 kios dengan di pasar atau di luar pasar? Di luar Pak, di luar pasar. Kita punya lagi itu kios dengan omset per tahun itu kurang lebih 70 juta. Selain itu ada los seperti tempat jualan, cuma lebih cenderung terbuka gitu ya, los itu. Itu kita punya 20. Kemudian yang paling baru tahun kemarin itu adalah tenda kuliner, Pak. Tenda kuliner dengan sistemnya penyewaan. Iya, tenda kuliner. Dengan konsep sistemnya sewa itu. Jadi per bulan itu kita kurang lebih dapat 5-6 juta, sehingga per tahun kita itu didapat pendapatan omset 72 juta per tahun. Itu. Intinya dibagi kitanya dibagi 3 bagian, Pak. Yang pertama pasar desa, maksudnya pasar jadi desa. Kemudian
Ya, Pak. Itu masuknya unit usaha. Masuknya unit usaha. Unit usaha dikelola oleh BUMDes. Oke. Lanjut silakan. Ya. Dari sisi kita bagi beberapa usaha itu. Yang pertama itu pasar desa, kemudian cih desa, dan yang ketiga itu adalah penyewaan, di mana unit usaha penyewaan ini memang agak banyak gitu, dari mulai gedung serbaguna, ada yang bentuknya kios, ada yang bentuknya los, ada yang bentuknya tenda kuliner, dalam artian itu bentuknya semi permanen dan itu disewakan untuk kegiatan perdagangan. Yang kebetulan memang secara potensi dari Desa Maja Selatan itu lebih cenderung kulturnya lebih cenderung heterogen gitu. Kebetulan dari sisi geografis, Desa Maja Selatan itu banyak dilalui oleh desa-desa lain atau bahkan pertemuan antar pertemuan secara ekonomi gitu. Pertemuan secara ekonomi. Jadi Desa Maja Selatan memang cukup ramai. Tingkat kepadatan penduduk juga memang cukup tinggi kalau di Desa Maja Selatan. Sehingga salah satu potensi yang kita amati memang kita menyediakan fasilitas buat trading gitu, buat jualan gitu. Baik untuk warga Desa Maja Selatan sendiri ataupun dari desa lain yang memang membutuhkan gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Ketua BUMDes. Kita mencoba untuk menyapa Kepala Desa Maja Selatan. Selamat pagi Pak Kades. Ini Pak Kades betul ya? Halo? Halo, Pak Kades? Ada. Halo? Halo? Ya. Halo? Ya, Pak Kades. Ada masuk, Pak? Masuk, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada para kades umum dimanapun berada. Saya Abdul Nasir Esos, Kepala Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Desa kami alhamdulillah berstatus desa mandiri, Pak. Ya. Yang berpenduduk 7.588 jiwa dan 22.211 kepala keluarga. Keadaan geografis dan topografi alhamdulillah Maja Selatan di atas permukaan laut 500 mdl, curah hujan rata-rata per tahun 3.390 mm. Ya. Tanah subur Maja Selatan itu. Halo, Pak Kades. Sinyal nih kayaknya. Ya, ada Pak. Ya, silakan, lanjut. Ini sinyalnya naik turun. Ya. Memiliki udara yang sangat sejuk. Halo, Pak Kades. Ada, Pak. Halo. Ya. Oke. Ada ya. Mungkin Ya, bisa diceritakan tentang BUMDesnya ini dimulainya dari kapan, setelah Undang-Undang Desa atau sebelum Undang-Undang Desa sudah dikembangkan BUMDes. Silakan. Saya itu dilantik 2017, Pak. 2017 langsung ada undang-undang
Tadinya BUMDesnya nggak berkembang, nggak cuman nama, langsung dibikin ya, BUMDes, dibikin BUMDes. Ya alhamdulillah sampai sekarang ada peningkatan ya, ada kemajuan penertiban pasar dan pengelolaannya ya alhamdulillah udah baik Pak. Iya. APBDes ya kan? APBDes mendapatkan APBDes berapa ini dari BUMDes? Apa? Dari BUMDes ada berapa masuk untuk PADes? Dari BUMDes sekitar 300 per tahun ya. 335 juta per tahun Pak, dari BUMDes. Dari total APBDes berapa Mas Kang? 2 miliar lebih Pak, 2 miliaran. Berkisaran 2 miliar dari karena aset BUMDesnya berapa besar? Apa? Aset BUMDes. Asetnya BUMDes. 335 juta per tahunnya Pak. Yang masuk. Nah, itu kan setorannya. Asetnya BUMDes. Total asetnya BUMDes. Mungkin Ketua BUMDes ya. Boleh diinfokan? Boleh. Total asetnya ada berapa Kang? Kalau dari sisi aset, dari sisi nominal kita perkirakan itu di angka 400 jutaan. Pak. Dari total aset 400 itu mampu menyetorkan ke desa itu 300. Ya, karena biasa. Ya, karena gini, ada beberapa aset desa yang memang sebelumnya itu memang aset desa bukan aset BUMDes. Kemudian dialih kelolakan ke BUMDes untuk dilakukan kelolaan sebagai unit usaha gitu Pak. Oh, artinya ada aset desa, yang dikelola oleh BUMDes. Dikelolanya oleh BUMDes. Aset lahan atau? Aset lahan, bangunan, itu kan seperti gedung. Seperti gedung. Ya, itu kan dibangunnya tahun berapa gitu Pak. Kemudian dikelola yang tadinya tidak produktif secara finansial menjadi produktif secara finansial gitu Pak. Oke, kembali ke Pak Kades, berarti artinya beberapa aset yang dimiliki oleh desa yang kemudian bisa dikembangkan menjadi potensi bisnis, maka kemudian ditunjuk BUMDes untuk mengelolanya. Iya. Tetapi aset itu tetap aset desa ya, tidak kemudian dijadikan aset BUMDes ya. Beda, dipisahkan. Oke, terima kasih Pak Kades. Masih ada yang ingin disampaikan? Siapa? Masih ada yang ingin disampaikan? Ada. Halo. Silakan. Halo. Ya silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ini kesempatan ini alhamdulillah pembangunan lain yang sangat penting yaitu membangun yang sudah dilaksanakan itu membangun sarana olahraga di tiap blok. Alhamdulillah udah 4 poli, bisa malam bisa futsal, dan yang satu membangun gor serbaguna untuk sarana olahraga yang itu di blok-blok. Dan yang udah dibangun jalan yang baru di tiap blok jalan yang baru dibangun Pak. Lalu kami juga peduli terhadap pendidikan dengan mendirikan perpustakaan yang diberi nama Pustaka Ilmu Maja Selatan. Dan sekarang sedang proses itu akreditasi dan sudah menggunakan aplikasi English Lite, berharap agar masyarakat kami cerdas melalui giat literasi tersebut. Dan juga salah satu upaya peningkatan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan desa
Pemerintah Desa Majelasan Maja Selatan telah membentuk, yaitu yang tadi sudah dipaparkan itu BUMDes. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kita mencoba menyapa Pak Camat ini, Pak Camat Arif Daryono. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi Pak. Siap. Tentang pengembangan BUMDes di di Desa Mojo Selatan, kemudian mungkin di wilayah Kecamatan Maja sendiri, perkembangan BUMDesnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan BUMDes Maja Selatan, seperti yang telah disampaikan oleh baik Kepala Desa ataupun Ketua BUMDes Maja Selatan, itu adalah relatif BUMDes yang paling menonjol yang berada di Kecamatan Maja. Kita ada 18 desa, Pak, dan semuanya memiliki badan usaha milik desa. Namun yang sudah tertata dengan baik dari sisi teknis pelaksanaan dan administrasinya, salah satunya adalah Maja Selatan. Dan sesuai juga dengan amanat dari Permendes PDT untuk prioritas 2021 penggunaan dananya, kita juga dari 18 desa tersebut telah membentuk badan usaha milik desa bersama, Pak. BUMDes bersama sudah kita bentuk, dibentuknya di akhir tahun kemarin. Kemudian kita juga pada bulan ini dan bulan ke depan sudah akan mulai pembangunan unit usaha AMDK, air minum dalam kemasan, untuk BUMDes bersamanya. Tadi disampaikan oleh Ketua BUMDes Maja Selatan bahwa unit usaha salah satunya bergerak di bidang air bersih. Saya juga ingin sampaikan bahwa Desa Maja Selatan ini kalau kita coba korelasikan dengan SDGs-nya Kemendes, bahwa Desa Maja Selatan juga ini desa peduli air bersih. Jadi ada sumber mata air di Kecamatan Maja, di Maja Selatan, kemudian dimanfaatkan oleh BUMDes ini semacam perusahaan air minumnya. Perusahaan untuk air minum, air bersih, dan lain sebagainya. Jadi setiap rumah tangga itu mempunyai saluran air bersih yang disiapkan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini oleh BUMDes, dan semuanya sudah menggunakan meteran, Pak. Sudah menggunakan meteran semuanya. Dan tarifnya jauh lebih rendah daripada tarif standar. Per kubiknya itu hanya Rp250 per kubiknya. Karena memang layanannya cuma di Desa Maja Selatan atau sampai keluar desa? Nah, khusus untuk air bersih, memang kita ada beberapa desa yang sudah memformulasikan seperti ini. Salah satunya adalah Maja Selatan. Di desa lain juga ada, seperti Desa Maja Utara, kemudian Desa Paniis, Tegal, Desa Paniis, kemudian Desa Cicalung juga sudah menggunakan. Namun penggunaannya itu adalah per desa. Jadi per desa dikelola oleh masing-masing BUMDes. Nah, untuk 4 desa yang saya sebutkan memang punya potensi sumber mata air sehingga dimanfaatkanlah oleh desa. Poin yang ingin sampaikan untuk desa yang tadi saya sebutkan itu adalah teman-teman desa memang sebetulnya sudah peduli, ya, sudah peduli air bersih lah kalau memang kita coba korelasikan dengan SDGs-nya Kemendes. Untuk unit usaha yang paling banyak di Kecamatan Maja, BUMDes-nya yang paling banyak memang di Maja Selatan. Unit usahanya tadi disampaikan ada pasar desa, kemudian sewa, kemudian juga ada air bersih. Nah, kalau di tempat lain juga sama, ada yang air bersih, kemudian juga ada yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Nah, pada umumnya di sektor perdagangan pada umumnya. Nah, oleh karena itu memang di BUMDes Maja Selatan ini relatif unit usahanya lebih banyak. Ini juga
asistensi dari teman-teman pendamping, Pak. Jadi memang berkaitan dengan salah satu yang menyebabkan kenapa BUMDes itu adalah kurang bisa berkembang. Setelah kita coba pelajari, kita dekati, salah satunya adalah dalam sistem pelaporan, dalam sistem administrasi. Nah, dengan adanya teman-teman pendamping, kita coba berikan asistensi bagaimana memang seharusnya, bagaimana memang ketentuannya. Apalagi sekarang sudah ada PP yang baru ya, kaitan dengan badan usaha milik desa. Ya, kita coba sampaikan lebih lanjut kepada mereka untuk dipedomani. Mungkin sementara itu Pak yang bisa disampaikan. Pak Camat, dari 18 desa ada berapa pendamping desa? Kalau pendamping ada 10, Pak. Oh, berarti di 18 desa itu ada 10 orang pendamping lapangan desa ya? Siap. Ya. Oke, Pak Camat, mungkin kalau kita melihat dengan adanya SDGs desa, mungkin pertanyaan saya ke Pak Camat adalah sejauh mana Pak Camat sempat mengikuti dan memahami SDGs desa ini? Berkaitan dengan SDGs desa, ya tentunya kan sebetulnya kalau kita korelasikan juga dengan pemerintah daerah, ini adalah tematiknya di masing-masing desa gitu. Jadi punya korelasi juga. Seperti di Kabupaten Majalengka kita punya program prioritas di pembangunan 2021, tematik desanya adalah mewujudkan desa wisata. Desa wisata di SDGs desa kan masuk gitu. Kemudian ada juga Demapan, tematik desa yang ditetapkan oleh Pemkab. Demapan itu adalah desa mandiri pangan. Kalau kita coba kaitkan dengan SDGs desanya Kemendes, ya tentu bisa kita korelasikan dengan desa bebas kelaparan, kemudian desa sehat, ya kurang lebih seperti itu. Artinya korelasinya nyambung antara SDGs-nya Kemendes dengan tematiknya pemerintah Kabupaten Majalengka. Dan kita coba juga lihat di APBDes-nya desa, sebelum kita penyusunan, desa ini mau tematik kemana? Mau kepada desa sehat, mau kepada desa bebas kelaparan, mau kepada desa wisata, mau kepada peduli air bersih, mau kepada desa peduli kepada perempuan. Yang jelas kita tidak ada desa peduli kelautan, Pak, karena kita tidak punya laut gitu. Jadi sudah dari awal kita mencoba mengkorelasikan intervensi program, intervensi kegiatan untuk mewujudkan SDGs-nya desa dari Kemendes. Demikian, Pak. Oke, luar biasa. Kerabat desa, jangan kemana-mana. Kita akan lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kerabat desa bisa disampaikan melalui chatting kita, dan kita juga akan mendengarkan langsung nanti tanggapan dari Gus Ivan. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Kita sudah mendengar tadi tentang bagaimana desa kemudian melakukan adaptasi ketika punya aset-aset seperti yang tadi disampaikan, punya bangunan, punya tanah yang kemudian bisa dikembangkan pengelolaannya ke badan usaha milik desa, sehingga secara aset nilainya tetap aset itu punya desa, tetapi bahwa ada lembaga atau ada unit yang kemudian menjadi pengelola untuk ketika aset itu dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang lain, dan kemudian lebih serius ada yang mengelola. Mungkin yang saya bayangkan seperti itu, ibarat kata ada satu desa yang kemudian punya balai desanya cukup besar yang juga layak untuk dipakai acara-acara perkawinan, resepsi, dan seterusnya, maka kemudian itu menjadi salah satu unit layanan yang pengelolaan dilakukan oleh badan usaha milik desa. Itu yang coba saya tangkap dengan tiga unit yang kegiatan dari BUMDes Majalengka Selatan, yaitu satu tentang pengelolaan pasar desa, dua tentang pengelolaan air bersih, yang ketiga tentang persewaan. Persewaan itu ada
persewaan gedung, ada persewaan kios untuk kuliner, ada persewaan kios dan juga ada persewaan tenda-tenda untuk kuliner. Kira-kira kayak gitu, betul ya, Kang Alki ya? Ya, betul Pak. Oke. Jadi dari sini kemudian kita bisa melihat tentang bagaimana teman-teman di desa, dalam hal ini lembaga desanya, Pak Kepala Desanya, ini cukup adaptif dengan perkembangan-perkembangan yang ada, bahwa aset-aset ini bisa kemudian harus dimaksimalkan untuk kemudian setidaknya bisa menghasilkan secara ekonomis, mungkin bisa juga bisa memberikan kemanfaatan lebih kepada masyarakat. Pertanyaannya ke Kang Alki mungkin, kalau untuk layanan air bersih, apakah sumber airnya dari Desa Maja Selatan sendiri atau di luar desa, Kang? Kebetulan di luar desa, Pak. Oke. Nah, kemudian ketika sumber air itu dari luar desa, ada konsesi atau ada kerjasama atau ada bentuk-bentuk seperti apa untuk desa yang memiliki sumber mata air? Ada. Oke. Ada. Artinya kalau di layanan air ini tidak dalam konteks jadi target keuntungan besar ya, tapi lebih pada bagaimana pelayanan kepada masyarakat, kemudian pemeliharaan pipa dan seterusnya itu terbiayai dari iuran atau bayar airnya. Betul. Atau bagaimana? Silakan Kang Alki berbagi cerita. Untuk layanan air bersih itu kebetulan kita mencoba menyampaikan kepada masyarakat, jangan takut. Kadang ada asumsi dengan BUMDes itu semuanya dimonetisasi atau segalanya dengan uang. Ya, tapi kita ada ketakutan kalau sudah ada BUMDes berarti komersial gitu ya. Itu kan salah satu tantangan yang kita hadapi. Tapi kita berproses mencoba menjelaskan bahwa anggap kita punya pipa, kita punya meteran, kita punya jalur distribusi, itu aset untuk pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal penertiban itu secara mandiri sehingga tidak menjadi beban APBDes ataupun beban desa yang misalnya setiap ada pemeliharaan harus minta lagi gitu. Bagaimana kita bisa mandiri dalam rangka pengelolaan air bersih? Kita coba menyadarkan terhadap masyarakat bahwa kita juga terbuka, bahwa uang yang kita dapat itu memang hampir kebanyakan itu untuk dilakukan pemeliharaan seperti itu. Karena kalau dari sisi kalau kita mau hitung dari sisi invest, kalau dari sisi usaha ya Pak ya, kalau dari sisi usaha, invest yang kita keluarkan atau yang desa sebelumnya keluarkan ataupun setelah ada BUMDes yang BUMDes keluarkan untuk menjaga pelayanan terhadap masyarakat di sisi air bersih itu cukup besar gitu, cukup lumayan gitu. Apalagi dengan luas Desa Maja Selatan dengan tingkat penduduknya yang cukup tinggi, otomatis bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Artinya dari desa sendiri juga tidak menetapkan target untung untuk layanan air bersih ya? Ya, tidak. Tapi bagaimana adapun misalnya kelebihan ataupun hal-hal yang misalnya memang dibutuhkan itu pasti dibicarakan. Yang alhamdulillah kebetulan di Desa Maja Selatan antar BUMDes dengan kepala desa maupun dengan lembaga-lembaga lain itu selalu komunikasi terhadap permasalahan-permasalahan, baik permasalahan BUMDes, kemudian permasalahan yang berkembang di masyarakat. Karena BUMDes Maja Selatan itu setiap 3 bulan sekali melaksanakan rapat koordinasi dengan desa, BPD, dan lembaga lain jika diperlukan seperti itu. Itu menjadi suatu hal yang rutin sehingga desa tetap bisa melakukan kontrol terhadap BUMDes dan BUMDes juga bisa melakukan komunikasi langsung ketika adanya permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan bersama gitu.
Karena ada beberapa hal yang sangat erat kaitannya di bab usaha ini, di mana asetnya punya desa, pengelolanya BUMDes, ada beberapa rule yang memang harus disepakati seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi dengan adanya PP 11 yang kemudian di dalamnya menyebut ada badan layanan umum dan juga badan usaha, maka BUMDes di Maja Selatan sebenarnya sudah melakukan itu ya dari 3 unit usaha itu. Betul. Mana yang kemudian ini lebih ke layanan umum, kemudian mana yang menjadi gitu. Orientasi bisnis, ya, betul, itu sudah diarahkan atau sudah ditetapkan oleh BUMDes bersama dengan BUMDes dalam musyawarah desa pastinya ya. Pasti, ya? Betul. Oke, luar biasa. Pelajaran pagi ini adalah tentang bagaimana menempatkan badan usaha milik desa itu tidak harus selalu dipandang sebagai badan usaha, tetapi kemudian mesti juga kita bicara tentang badan layanan umum sesuai dengan amanat dari PP 11 2001. Kita akan mencoba ini Gus Ivan kayaknya sinyalnya bermasalah ini. Kita ke Prof. Yayan. Prof. Yayan, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Maja Selatan dan juga Pak Camat Maja tadi, mungkin ada yang ingin diberikan tanggapan, komentarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Ivan, Bu Agnes, Pak Yayan. Sebetulnya saya tidak perlu komentari ya, karena saya kan orang dari Jogja, pulang kampung, meskipun beda desa ya. Tapi anyway lah, betul Pak yang dikatakan tadi, yang bisa mempercepat sebetulnya proses pengembangan BUMDesnya. Salah satunya saya ingin mengusulkan ke Pak Kades ya. Pak Kades kalau ada waktu kita jalan-jalan ke Geni Langit ya. Terus Koco itu satu pola satu pola BUMDes yang hampir sama. Dan Geni Langit saya kira juga harus berbagi bersama tentang agronomi bisnis agronya itu ya sama-sama. Kemudian yang kedua yang disebut tadi air bersih, saya kira betul juga ya. Tahun yang lalu rombongan Kemendes di bawah komandannya Gus Ivan itu pernah ke Maja Selatan, Pak. Yang disampaikan tadi ya. Kita ada berdelapan, ada 2 mobil kita ke sana, ke Maja Selatan ya. Terus dari situ kita berlanjut ke Cilacap. Ya. Dari Cilacap kemudian ke Lumajang, Bojonegoro, dan seterusnya. Itu tahun yang lalu, Pak. Saya tidak ingin mengatakan kepada Gus Ivan supaya tahun ini juga ada roadshow semacam itu. Ya, Pak Ivan saya kira sudah mengerti ya. Jadi nanti dari Geni Langit, terus kita ke Surabaya, mampir ITS, kita ke Buleleng, ya. Kemana lagi Bu Agnes? Kemarin kita ya ke Buleleng ya, ke Gus Koco jangan lupa ya, di jadwal ya. Melihat yang kemarin yang sangat bagus itu, terumbu karang dan sebagainya, meskipun tidak ada laut di sana. Intinya saya kira BUMDes Maja Selatan dan BUMDes Kecamatan Maja itu bisa mengakselerasi kegiatan-kegiatannya berdasarkan potensi-potensi desa ya. Misalnya ada lumbung pangan, ada macam-macam lah yang potensial itu. Dan saya lihat kekompakan di dalam juga mendukung sekali ya. Dan bisa dilakukan lah, bisa dilakukan ya. Ya apalagi Pak Camatnya sangat muda, energik ya, memotivasi sekali. Jadi di depan saya kira masih punya peluang untuk dikembangkan ya. Ada desa yang tadi 4, yang 18, ada 18 dan sebagainya. Dan Gus Ivan saya kira sudah mengerti juga itu, berkali-kali kita komunikasi dengan kementerian, AMDK, air minum dalam kemasan sudah kita laporkan ke kementerian lewat Sekjen, lewat Pak Menteri juga sebetulnya ya. Cuman kesempatannya saja yang belum sampai.
Ya, saya kira itu komentar saya tidak banyak lah. Ya, yang penting sebetulnya komennya dari Bu Agnes, dari Gus Ipan, ya, dan tokoh desa kita ini Pak Arif, saya kira sangat luar biasa sekali. Saya singkat saja Gus Koco, ya. Ini tidak begitu banyak yang saya sampaikan. Ada Gus Ipan, saya dan Bu Agnes ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Ipan bisa memberikan catatan-catatan penting untuk pagi hari ini. Jadi ini luar biasa menurut saya ketika kemudian PP dilahirkan dengan konsep ada badan layanan umum, ada badan usaha. Ternyata teman-teman di Pemdes Maja Selatan juga sudah mengimplementasikan itu walaupun aturannya berjalankan. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Ini internetnya aneh ini pagi ini. Sudah diperbaiki kemarin tapi masih aneh. Ya. Jadi, apa namanya? Ini di kantor atau di rumah ini Gus? Di rumah. Itu Maja Selatan sebetulnya kementerian pernah ke sana karena ada berbagai masukan untuk ke sana. Selamat ketemu lagi nih Pak Camat, Pak Kades, pimpinan BUMDes. Nah, mungkin yang menarik di Maja Selatan dan ini pada sebagian besar BUMDes ini Gus Koco, yaitu memang sudah mengetahui adanya berbagai potensi ekonomi sejak dulu gitu. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan lebih lanjut. Jadi proses ketika misalnya dulu sudah ada pasar gitu, kemudian sekarang dikembangkan lebih lanjut. Bahkan kalau salah pernah disebut Pak Wamen ke sana dan ngopi di pasar tersebut gitu. Itu yang penting, karena itu kemudian punya link dengan berbagai peraturan pemerintah yang saat ini terbit. Jadi sekarang sudah bisa legal untuk mengelola pasar desa seperti itu, atau istilah di dalam PP pasar rakyat. Kemudian legal juga untuk mengelola bagian-bagian dari jalan tol aja legal, apalagi ya jalan tol artinya rest area, apalagi jalan di non tol gitu, termasuk jalan-jalan kabupaten yang ada melintasi desa. Jadi ada peluang yang sangat besar di sana. Dan kemudian soal air bersih, kita juga tahu ada peraturan pemerintah yang sekarang membolehkan BUMDes mendapatkan izin untuk pengelolaan air bersih. Kita ingat ada BUMDes di Klaten ya, yang sempat menyampaikan bagaimana kok bisa mengelola air bersih yang itu sebetulnya wewenang dari Pemda gitu. Nah, caranya adalah dengan melakukan komunikasi intensif. Tapi kalau sekarang tidak hanya itu caranya. Memang sudah legal untuk bisa menjalankan hal tersebut. Itu yang dimaksud Gus Prof, ada air bersih dalam kemasan gitu ya. Ini karena kami orang lama kalau ada istilah AMD itu namanya sekarang AMDK. Iya itu. Image-nya masih ada kesananya. Nah, harus pakai K, enggak. Kalau cuma AMD aja kita kebayang waktu tentara-tentara bantu bangun jalan kan gitu. Iya betul. Nah itu jelas dulu tidak masuk wewenang desa dan sampai sekarang tidak. Tapi yang menarik adalah BUMDes justru diberikan izin untuk melakukan hal itu. Jadi saya kira istilah Pak Rudi kemarin itu, saat ini justru berbagai kebijakan sedang membuat BUMDes untuk bisa melakukan banyak hal gitu. Jadi salah satu menurut kami nih Gus Koco ya, salah satu salah satu makna dari pandemi COVID ini ya, di mana hampir semua kebijakan ekonomi itu
sedang diperluas peluangnya itu. Dan itu tidak hanya mencakup misalnya DP 0%, listrik di itu, enggak seperti itu. BUMDes pun ternyata ikut terpengaruh dengan arus pandemi COVID ini, di mana kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan di dalamnya termasuk BUMDes itu kemudian dibukakan peluang sebesar-besarnya. Jadi apa namanya, harapannya tentu saja setelah itu segera digunakan BUMDes, karena kita tahu yang namanya kebijakan seperti sering disampaikan Gus Prof itu tantangan yang paling sulit itu adalah supaya kebijakan itu terus berlanjut gitu. Karena kebijakan kalau tergantung kepada pimpinannya, kalau mau diubah juga bisa segera gitu ya. Jadi sekarang ini masa yang paling bagus, dan pasti selama undang-undang Cipta Kerja tidak berubah ya, maka PP yang ada di bawahnya itu juga akan sulit berubah juga, dan itu peluang untuk investasi atau langsung melakukan usaha bagi BUMDes menjadi sangat tinggi. Kiranya begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Nah, kita, kalau menurut perkiraan Kementerian Desa itu semester kedua itu sudah mulai kelihatan peran BUMDes yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau untuk yang semester pertama ini tentu saja masih ada beberapa proses administratif ini Gus Koco. Yang tadi itu supaya usaha-usaha jadi legal. Namun setelah itu bisa langsung berusaha di semester kedua. Jadi kita akan memanen semester kedua tahun 2021 ini. Dan dengan sudah updating data yang dilakukan oleh Kemendes pastinya. Iya, benar Gus Koco. Sehingga lebih tepat lagi lah. Kalau istilahnya kita main mikro lah ini. Enggak main makro. BUMDes per BUMDes. Ya. Main mikro dengan basis data, jadi bicaranya sudah bicara data, tidak hanya data yang valid, sehingga kemudian ketika menyampaikan ada capaian-capaian, menyampaikan ada sekian puluh ribu BUMDes, menyampaikan ada sekian panjang jalan dan seterusnya, itu ketika ditanya datanya sudah jelas gitu ya Gus ya. Iya. Tapi yang disampaikan Gus Koco benar. Terutama nanti kita melihat apa yang dilakukan BUMDes, asetnya, kemudian keuntungannya, kemudian apa yang dilakukan untuk desa, baik PADes, maupun kalau BUMDes melakukan kegiatan-kegiatan, kalau yang lain namanya CSR, kalau BUMDes mungkin punya nama lain, kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi, makna itu tetap dipegang sesuai undang-undang desa. Oke, terima kasih Gus Ivan. Bu Agnes, mungkin karena ini Maja ini sepertinya adalah wilayah binaan Prof. Yoyon, jadi kalau Prof. Yoyon yang memberikan closing, memberikan benang merah dari obrolan kita, kayaknya nanti konflik kepentingan, karena anaknya sendiri besok disuruh nilai kan jadi nggak pas kan gitu. Silakan Bu Agnes, closing statement untuk obrolan sarapan SDGs kita pagi ini. Silakan Bu Agnes. Ya, udah Bu. Ya. Terima kasih Pak Ivan. Saya sangat tertarik. Ini kebetulan sekaligus lapor ke Pak Ivan ini. Jadi saya kebetulan mengirimkan ada 6 mahasiswa untuk kerja praktek, mempelajari bagaimana desa ya, dalam hal ini mungkin BUMDes juga, itu menerjemahkan keinginan kementerian. Jadi dari kementerian, kemudian tadi dari pemerintah kabupaten, kemudian turun ke desa. Jadi nyambungnya itu seperti apa? Tadi seperti yang disampaikan kan, ternyata di kabupaten itu ada program-program yang harus dijalankan oleh desa dan itu nyambung gitu loh. Nah, apakah semuanya seperti itu gitu? Nah, itu kami penasaran. Akhirnya saya kirim mahasiswa untuk mempelajari itu gitu ya. Nah, supaya nanti kalau di Majalengka kan sudah jelas gitu.
Tapi apa di tempat lain juga sama gitu ya. Nah, saya tertarik sekali dengan bagaimana upaya BUMDes. Bayangan saya BUMDes itu kan lembaga usaha yang orientasinya bukan untuk seperti charity ya, untuk sosial, tetapi justru mungkin tingkat ukuran keberhasilannya kan kalau usaha itu menjadi besar ya. Kalau bobot sosialnya terlalu tinggi, nanti nggak besar-besar gitu, pikiran saya. Kalau bobot sosialnya terlalu tinggi kan nggak besar-besar. Apalagi tadi disampaikan untuk usaha air bersih, lalu mungkin bisa jadi minus itu kalau misalnya biaya pemeliharaannya lebih besar daripada uang yang diterima. Kenapa? Karena masyarakat itu sudah terbiasa gratisan gitu. Nah, saya pikir kok ini menjadi persoalan komunikasi ya kepada masyarakat. Bagaimana sih masyarakat itu akhirnya bangga punya BUMDes besar gitu, tetapi harus mau mengorbankan egonya untuk tidak selalu diminta gratis gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini kepada masyarakat itu menjadi tantangan gitu ya. Karena kalau BUMDesnya hebat, masyarakatnya sebetulnya senang juga gitu. Apalagi kalau sampai BUMDes itu bisa memberikan kontribusi yang real, misalnya kepada penduduk miskin gitu. Jadi membangun kepercayaan masyarakat kepada BUMDes itu menjadi sangat penting. Pikiran saya seperti itu, Pak Koco. Jadi bagaimana supaya pelan-pelan, mungkin tidak drastis ya, tapi pelan-pelan menggeser BUMDes itu memang betul-betul menjadi seperti BUMN-nya desa gitu. Berarti ada orientasi profit juga gitu. Nah, itu kan membutuhkan dukungan. Ya. Saya itu melihat gini, mahasiswa-mahasiswa saya kan banyak yang ada di desa ya. Tapi kelihatannya kan kurang termanfaatkan di desa. Dia sendiri ya kepengen cepat-cepat balik ke kota. Ya. Duduk lama-lama di desa nggak betah. Nah, monggo mungkin itu bisa dipakai gitu untuk mikirin yang besar-besar tadi. Mungkin itu aja dari. Oke, terima kasih Bu Agnes. Jadi memang ada satu amanat dari PP 11 2021 bahwa bicara BUMDes itu bicara tentang unit yang bisa dalam konteks sebagai layanan umum dan kemudian dalam konteks sebagai badan usaha. Bahwa ketika bicara dalam konteks layanan umum tidak berarti juga harus mengorbankan untuk kemudian bisa melakukan subsidi, tetapi setidaknya di layanan umum ini kemudian menurut saya itu bisa kemudian self-financing, artinya bisa membiayai dirinya sendiri, setidaknya seperti itu. Tetapi kalau kemudian harus dalam konteks bisnis mereka mengembalikan investasi, taruh kata membuat mungkin bangunan-bangunan untuk air dan seterusnya, maka ketika kemudian dihitung dalam konteks investasi harus dikembalikan secara bisnis, mungkin itu akan menjadi berat. Oleh karenanya, seperti yang dilakukan oleh Maja Selatan menurut saya luar biasa. Jadi ketika sudah punya gedung yang kemudian mungkin tadinya adalah gedung pertemuan desa, kemudian dikembangkan menjadi tempat untuk olahraga mungkin, atau kemudian tempat untuk melakukan masyarakat melakukan kegiatan resepsi, mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, maka masyarakat harus membayar mungkin untuk membantu biaya pemeliharaan, kebersihan dan seterusnya, sehingga aset yang dimiliki mungkin pemeliharaannya bisa di-cover dari BUMDes yang dalam konteks ini adalah sebagai badan layanan umum. Mungkin itu pemahaman saya dan sepertinya itu yang dilakukan di teman-teman di BUMDes Maja Selatan, karena sebenarnya sebelum ada istilah BUMDes ini pun di desa saya dulu juga ada model seperti itu. Jadi balai desanya cukup besar, dibangun dengan megah, tempat pertemuannya bahkan ada panggung kalau ada hiburan dan seterusnya, tapi jarang dipakai. Akhirnya waktu itu kepala desa mengundang anak muda, ayo silakan kamu pakai, tapi kemudian kamu beriur, dibikin untuk bulu tangkis indoor, kemudian beriur, pada akhirnya biaya pemeliharaan bisa tercover dari iuran.
tetapi waktu itu kita tidak mengenal BUMDes, jadi lebih pada Karang Taruna diberi hak untuk mengelola gedung serbaguna dari desa dan seterusnya. Oke, kita saya tambahan sedikit, Gus Kaca. Oke, silakan. Saya takut kalau pulang itu tidak boleh ke Maja ya. Selain Maja Selatan itu ada Maja Utara. Itu Pak Kadesnya ada itu Maja Utara itu. Ya, kalau waktu terbatas tadi kita harus menyapa beliau supaya saya bisa pulang ke kampung juga gitu. Itu ada Pak Kades Maja Utara, kemudian Pak Endra nggak salah ya. Pak Camat ya, Pak Endra Dinas PPMD. Mohon. Bukan Pak Camat. Ada Pak Dinas PPMD sana. Ya. Saya belum lihat Pak. Belum lihat ya. Ya, yang kedua saya melihat Pak Kuwo Maja Utara itu, ya Pak Camat siap di lain kesempatan Maja Utara juga tampil juga lah. Ya, supaya saya bisa tenang juga di Maja itu. Ya. Oke, mungkin kita bisa memberikan kesempatan di lain waktu. Menjadi tamu kita karena waktu kita terbatas dan memang agenda kita mendiskusikan atau mendengar cerita baik dari BUMDes Maja Selatan. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia kita akan bertemu kembali esok hari pukul 6 sampai pukul 7 dalam program acara Sarapan SDGs Desa. Salam berdiri sebaris, selubis kontrol baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa esok hari. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.